Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di seluruh tanah air, di seluruh penjuru Indonesia, kita sebentar lagi ini detik-detik menuju final AFF U23. Garuda di dadaku. Dan tentu saja setelah kita bersemangat dalam semifinal kemarin, kita bisa mengkandaskan, memulangkan Thailand setelah kita menang lewat adu penalti 7-6 ya, bermain 90 menit kita sama-sama unggul, sama-sama mencetak gol satu sama. Pada saat hari ini ya, ini detik-detik di mana seluruh rakyat Indonesia akan bersama-sama menyaksikan sebuah pertandingan yang monumental. Pada beberapa agenda tahun yang lalu kita pernah dikalahkan oleh Vietnam ya, dalam AFF U23. Tentu saja ini adalah ajang bagaimana kita membalas kepada Vietnam atas kekalahan kemarin saat kita dilatih Shin Tae-yong. Dan untuk itu maka Pak Erick Thohir membakar semangat anak-anak muda Timnas Indonesia U23 ini agar bisa tampil dengan lebih baik pada final yang nanti akan digelar di Gelora Bung Karno. Kita sudah bersama supporter juga akan nobar ya, memerahkan sebuah final yang cukup menarik ya. Apakah nanti Vietnam yang sudah diprediksi akan bermain open play dan juga menerapkan permainan keras seperti yang sudah dikatakan oleh Bang Erick Thohir. Beliau mengatakan kepada para pemain bahwasanya jikalau Vietnam bermain keras dan tentu saja akan memberikan tekanan, entah itu pressing, entah itu tackle secara keras kepada pemain Indonesia, maka wajib kita membalas. Kita harus juga keras, karena ini adalah final di mana harga diri bangsa ini ditentukan pada malam hari nanti. Ini adalah semangat yang kita kobarkan kepada seluruh pemain muda, anak-anak muda ini, agar bisa fokus, konsentrasi, seperti apa yang sudah diskemakan oleh pelatih U23 Gerald van den Berg. Tentu saja kita sudah menguasai bagaimana melihat permainan yang dilangsungkan oleh Vietnam ini saat mereka terakhir menghadapi Filipina. Bagaimana mereka bisa open play, kemudian serangan lebih banyak dari arah kiri, ya. Itu pasti akan dibaca oleh Gerald van den Berg, dan kita akan mungkin sudah melakukan evaluasi lebih mendalam begitu ya kepada anak-anak muda ini, karena ya Tony Firmansyah tampaknya sudah fit ya. Saya tadi melihat di timnas update itu sudah, wah ini sudah ada Tony Firmansyah. Apakah memungkinkan nanti dia akan bermain sebagai jangkar ya, kita tunggu semuanya. Dan juga Arhan Fikri, kita tunggu ini. Saya sangat kangen sekali melihat permainan Arhan Fikri di lini tengah U23 yang akan membuat nuansa hidup lini tengah. Kita kuasai lini tengah, kita berikan tekanan yang cukup bagus di tengah, kemudian tekanan-tekanan itu berupa intercept, umpan silang dari sayap kiri dan kanan. Kita akan serang mereka dengan konsep yang cukup manis, seperti yang sudah diperagakan oleh anak-anak ini, anak-anak muda yang cukup luar biasa, punya stamina yang prima ya, dan mudah-mudahan Jens Rahwen juga menambah pundi-pundi gol ya, dari 7 gol, lebih dari 7 gol, bisa saja 8 gol atau 9 gol dicetak pada 2025 ini dalam ajang AFF. Ini cukup membuat kita berdebar-debar sebenarnya. Sebagai penggemar timnas itu kita berdebar-debar ya. Karena bagaimana kita menantikan juga apa yang akan diturunkan, siapa-siapa yang akan diturunkan oleh pelatih Gerald van den Berg pada malam nanti. Nanti biasanya habis maghrib itu ya, timnas update yang di Instagram dia akan menurunkan skuad terbaik 11 pemain yang akan bermain. Baik, kita akan prediksi siapa-siapa yang akan bermain ya. Ini menurut prediksi kita, karena kita nggak tahu dengan keadaan timnas
skuad timnas, para pemain, apakah dalam keadaan oke, ada cedera, kita kan nggak tahu. Kita akan berikan prediksi pemain yang nanti malam akan diberikan. Dari kiper, saya prediksi yang akan dimainkan oleh Gerald van den Beek itu adalah Cahya Septriadi. Kemudian di sisi bek kanan akan diturunkan Ahmad Maulana. Nah, kemudian di bek tengah pasti Kadek Arel dan juga Kakang Rudianto. Dan di bek kiri pasti akan diisi oleh Doni Tri. Berikutnya kita akan lari ke lapangan tengah. Menurut saya, hemat saya, jika Tony Firmansyah sudah fit, sudah sehat, maka dia layak untuk mengisi posisi jangkar di tengah, di midfielder, sebagai pemain yang akan menyapu bersih serangan playmaker dari sisi tengah Indonesia. Ini Tony Firmansyah. Mudah-mudahan, saya sudah melihat wajahnya tersenyum. Apakah malam hari ini akan bermain? Mudah-mudahan. Kemudian ada Akhan Fikri. Wah, tepuk tangan. Mudah-mudahan ini bisa dimainkan. Dan apakah dia juga bisa berkolaborasi dengan Tony Firmansyah di sana? Kita tunggu bagaimana kejutan yang akan diberikan oleh skuad timnas. Dan juga yang terakhir di midfielder ada Raihan Hanan, seorang pemain dari anak Persija ini ya, punya kekuatan yang cukup bagus. Anak ini powerful dalam setiap dimainkan oleh Gerald van den Beek. Tak terkecuali kemarin di semifinal. Hingga 90 menit akhir, bahkan di 2 kali babak tambahan waktu 15 menit sampai penalti. Ya, kita lihat Raihan Hanan. Ini pemain yang gacor, cakep, layak masuk skuad timnas senior kelak ya. Ini Raihan Hanan. Di midfielder ada Akhan Fikri, Raihan Hanan, dan di jangkar ada pemain yang cukup luar biasa menurut saya, Tony Firmansyah, punya energi yang wow. Dan di depan tentu saja timnas Indonesia punya skuad yang bagus. Di kanan ada Detan. Mudah-mudahan dia bisa tampil cemerlang nanti malam seperti apa yang biasa ia tampilkan di klubnya. Kemudian juga di kiri ada Rahmat Arjuna. Terobosan-terobosan yang cukup biasa dilakukan Rahmat Arjuna, kita tunggu nanti malam. Dan yang terakhir di depan ada Jens Raven. Sudah 7 gol dikemas pada kompetisi ini, dan kita berharap dia akan moncer lagi, mengeluarkan segedap kemampuan untuk mencetak gol lewat heading, lewat tendangan keras. Kita tunggu skema yang akan dimainkan anak-anak lewat Gerald van den Beek yang mudah-mudahan kita akan menang pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan meraih kemenangan Garuda di dadaku. Dan setelah ini kita akan mandi dan bersiap untuk nobar bersama rekan-rekan supporter timnas yang nanti akan memadati ruang di mana kita akan nobar bersama rekan-rekan ya. Dari Jakarta, saya Jil Custan mengucapkan Garuda di dadaku, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.